berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat-sehat. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk belajar daripada firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau menyertai kami, menguatkan kami, sehingga kami dapat memahami dan juga dapat melakukan serta menjadi saksi atas-Mu dan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini, saya petik daripada kitab Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kesempatan yang kita ada pada saat ini adalah waktu emas. Kalau kita mengimbas semula keadaan dunia pada tahun 2020 ini, ada banyak bencana dan juga perkara luar jangka yang berlaku. Nah, dan yang paling famous itu adalah COVID-19 yang telah menjangkiti lebih kurang 47 juta orang dan sudah pun membuatkan atau meragut lebih daripada 1 juta nyawa. Nah, kesempatan yang ada pada saat ini seharusnya kita guna dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Seharusnya juga seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, biarlah rohmu menyala-nyala, kita juga seharusnya berapi-api dan bersemangat melakukan pekerjaan Tuhan. Walaupun dunia sedang berusaha menyeret umat manusia untuk masuk ke dalam kebinasaan, membuatkan manusia begitu mudah terluka, mudah tersinggung, mudah saling membenci, dan juga membuatkan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Lagi-lagi ditambah dengan ada banyak pengajaran sesat, pemikiran sesat, dan sebagainya. Kita seharusnya bertambah rajin. Janganlah kendur, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya bukan setakat dapat bertahan, tetapi dapat berperanan aktif menjadi teladan, menjadi sarana untuk menaikkan semangat orang-orang di sekitar kita. Jadi melalui pembacaan Roma 12 ayat yang ke-11 ini, pada pagi ini saya mengajak kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu gunakanlah kesempatan ini. Daripada teks pembacaan ini, kita akan belajar beberapa perkara bagaimana menggunakan kesempatan yang ada ini. Poin yang pertama, saya ambil daripada ayat 11e, berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur ataupun berkurangan. Janganlah daripada ayat ini berbicara tentang larangan, seperti perintah seorang bapa kepada anak, yaitu suatu peringatan yang tegas supaya berhenti. Kerajinanmu di dalam ayat ini berbicara tentang kesungguhan, ketekunan yang berhubung dengan activity atau tindakan yang baik. Kendur maksudnya di sini adalah lesu, malas, mundur. Jadi daripada poin yang pertama ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, berbicara ataupun merupakan satu larangan atau peringatan yang tegas supaya kerajinan kita, ketekunan dan kesungguhan orang percaya tidak menjadi kendur ataupun kurang atau mundur. Apabila ketekunan, kerajinan dan kesungguhan kita menjadi mundur ataupun kendur, maka ada bahaya besar yang menanti. Itulah sebabnya ditegaskan di dalam permulaan ayat ini, janganlah.
Kalau kita melihat teks ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Keseluruhan teks ini, kalau kita baca Roma 12 ayat 11 dan sambungannya, ia berbicara tentang hidup dalam kasih. Jadi kita diingatkan supaya tetap rajin dan jangan mundur. Karena kalau mula mundur, itu bermaksud kita juga mulai kehilangan kasih. Tiada lagi semangat belajar, tiada semangat berdoa, tiada semangat melayani, dan iman juga akan mulai menjadi suam-suam kuku. Itu saudara, ingat, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Untuk menggunakan kesempatan yang ada saat ini, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Hal yang kedua, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah bermaksud jangan halang ataupun tiada halangan. Rohmu dalam ayat ini adalah roh semangat. Dan menyala-nyala pula bermaksud panas, mendidih, dan bercahaya. Inilah kehendak Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala ini adalah kehendak Tuhan dan pasti bergerak di dalam Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Walaupun manusia sudah berhenti bergerak dan mulai tidak ada kekuatan untuk melakukan segala sesuatu, Tuhan tetap bergerak melakukan misinya. Jadi di akhir zaman ini, orang Kristen yang tidak memiliki roh yang menyala-nyala selalu hanya suka menjadi penonton. Dan kita tahu bahwa seorang penonton itu hanya bisa melihat orang lain, gereja lain, dan sesiapapun duduk dan hanya melihat. Dan biasanya seorang penonton itu lebih banyak menjadi pengkritik daripada melakukan. Yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap anak-anaknya adalah kita harus menjadi pemain. Kita harus melakukan. Karena hanya pemain atau yang melakukan sesuatu akan ada harapan untuk menjadi pemenang. Hanya dia yang akan mendapat hadiah. Sedangkan seorang penonton tidak akan pernah menang dan mendapat hadiah. Jadi saudara yang dikasihi, marilah kita memiliki roh yang menyala-nyala. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita untuk melakukan kesempatan yang ada saat ini. Seterusnya, poin yang ketiga, 11, layanilah Tuhan. Layanilah ini membawa maksud melayani atau menjadi hamba sukarela. Tuhan yang dalam ayat ini bermaksud dia adalah pemilik, penguasa, dan juga pemelihara. Tuhan memanggil kita dan Tuhan memilih kita bukan hanya untuk menjadikan kita sebagai orang percaya sahaja, tetapi Tuhan pilih kita agar kita juga melakukan pelayanan Tuhan. Nah, ada dua arti kata pelayanan yang selalu sahaja kita tidak pikirkan atau tidak mau mengerti. Yaitu yang pertama, melayani yang dimaksudkan oleh Tuhan ini ada dua. Yaitu yang pertama, melayani pribadi Tuhan. Melayani pribadi Tuhan bermaksud kita ada cara hidup yang dekat dengan Tuhan, mau selalu mendengar suaranya, memuji dan menyembahnya. Nah, ini merupakan satu pelayanan yang sangat indah, yaitu apabila kita memiliki pribadi atau hidup kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Nah, contoh hamba-hamba Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan ini adalah Abraham dan banyak lagi. Dan arti melayani Tuhan yang kedua itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bermaksud
kita terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan. Orang yang hidupnya melayani Tuhan, ya pasti melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani pribadi Tuhan. Nah, kita boleh melihat dua contoh perbezaan sikap ini, yaitu di dalam Lukas 10:38 hingga yang ke-42. Cerita tentang Maria dan Marta. Kita dapat melihat daripada kedua pribadi ini, seseorang daripada mereka adalah melayani pribadi Tuhan, dan yang seorang lagi itu melayani pekerjaan Tuhan, yaitu Maria. Maria telah memilih suatu hal yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kisah di dalam Lukas 10 ayat 38 hingga 42 ini adalah pada waktu ketika Yesus di dalam perjalanan dan dia singgah di rumah Maria dan Marta. Sewaktu dia masuk di dalam rumah mereka, dia juga ada ramai pengikut yang ikut bersama-sama. Maria telah duduk mendengar perkataan Yesus, duduk dekat kaki Yesus dan mendengar. Tetapi Marta pula sibuk melayani, buat itu dan ini. Dan pada akhirnya Marta mengeluh, Tuhan, tolonglah saya bagi nasihat sama si Maria, bantu saya buat kerja. Namun apa yang Tuhan buat, apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Dia tidak memarahi Maria, tetapi dia berkata kepada Marta yang mengeluh, Marta, Marta, tidakkah engkau tahu bahwa Maria sudah melakukan perkara terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang mereka berdua lakukan itu adalah pelayanan yang baik dan tidak salah. Tetapi yang terbaik daripada yang baik itulah yang Yesus inginkan. Jadi kesempatan yang ada pada saat ini, marilah kita lakukannya untuk melakukan perkara yang terbaik seperti yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu layanilah Tuhan, bukan setakat melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita melayani pribadi Tuhan dalam hidup kita. Seterusnya, penutupnya, bagaimana pula dengan kita saat ini? Sepanjang kita menghadapi keadaan PKP, PKPB, PKPP ini, adakah peningkatan ataupun semangat kita itu turun? Nah, kita boleh jawab sendiri di dalam hati kita, karena kita sendiri yang tahu bagaimana hidup kita, iman kita. Jadi, kalau saja pada saat ini iman kita, hidup kita, kerohanian kita di dalam Tuhan sudah mulai kendur dan tidak lagi bersemangat, saudara yang dikasihi, marilah kita bangkitkan semula semangat itu. Kalau kita jatuh karena orang-orang sekitar kita, jangan pernah kalah. Seperti gambar ini, kita melihat bahwa ada 3 pribadi. Mereka mengalami situasi yang sama, tetapi mereka ada pemikiran yang berbeza. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Semangat di dalam pelayanan itu bukan bergantung kepada siapa di sekeliling kita, bukan bergantung kepada situasi kita, tetapi ia bergantung kepada cara pikiran kita. Biarlah orang di sekeliling kita memandang kita itu tidak berharga. Biarlah orang sekitar kita itu tidak memperdulikan kita. Biarlah orang di sekitar kita itu menjatuhkan kita. Biarlah orang di sekitar kita itu tidak pernah menilai kita dengan baik. Tetapi semangat itu harus ada, karena kita tahu dan di dalam hati kita serta pikiran kita, Tuhan selalu ada menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap berjalan
Biarlah kerajinan kita itu tidak pernah kendur. Biarlah roh kita menyala-nyala. Dan marilah terus melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu bukan suatu pilihan, tetapi itu satu keharusan untuk kita orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi, bersemangatlah selalu melayani Tuhan. Apapun situasi Anda saat ini, jangan pernah jatuh, jangan pernah hilang semangat. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama kami, dan juga melalui renungan firman-Mu yang kami dengar, walaupun hamba-Mu terbatas dengan hikmat dan kata-kata, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga kami dapat mendalami, dapat memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati. Kita sama-sama masuk di dalam